Perkenalkan, nama saya Ina Merdeka dengan NIM 122331004. Di sini saya akan membahas petunjuk bagian A, lingkungan hidup. Yang pertama, ada kekayaan alam sebagai karunia dan identitas nasional. Indonesia adalah negara mega biodiversity terbesar kedua di dunia. Nah, Indonesia ini memiliki 25% kekayaan alam dunia dan garis pantai 81.000 km. Nah, bagaimana dengan PPKN-nya? Kekayaan ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itu kita bisa lihat di sila 1 yang harus dijaga sebagai identitas bangsa. Nah, keanekaragaman hayati, yaitu kita bisa melihat ada 700 mamalia, 1.630 dan lain sebagainya, adalah aset kedudukan kedaulatan negara yang wajib dilindungi oleh segenap bangsa Indonesia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya adalah dasar konstitusional. Nah, di sini kita bisa melihat dasar hukumnya, yaitu terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu ada deforestasi sebagai pelanggaran hak asasi lingkungan. Nah, di mana kita bisa melihat peningkatan kerusakan lingkungan itu pada tahun 1970-an, di mana terdapat 300 hektar terjadi kerusakan alam. Dan pada tahun 1950 melonjak drastis menjadi 1 juta hektar per tahun. Dan pada tahun 2000 sampai 2005 mencapai puncaknya hingga 2,3 juta hektar per tahun. Nah, bagaimana analisis dengan PPKN-nya? Nah, perubahan angka ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi pengawasan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum dari periode ke periode. Indonesia bahkan sempat menempati peringkat kedua dunia sebagai negara yang wajib kerusakan hutan tertinggi. Selanjutnya ada dampak terhadap kekayaan budaya dan biodiversitas. Nah, hilangnya identitas budaya bagi masyarakat tradisional, hutan bukan sekedar kayu. Hutan adalah tempat ritual dan upacara adat, sumber pangan dan obat-obatan. Yang kedua, bagaimana dengan analisis PPKN-nya? Ketika hutan hilang, Indonesia kehilangan identitas budayanya. Ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika karena perkembangan budaya lokal akibat eksploitasi ekonomi, merusak persatuan dan keberagaman yang besar. Selanjutnya, peran sinergi, yaitu pemerintah dan warga negara. Nah, yang pertama adalah peran pemerintah, yaitu memperketat izin IPHK, IPK dan transparansi AMDAL. Yang kedua, melakukan penegakan hukum tanpa tinggi bagi kerusakan lingkungan. Yang kedua ada peran warga negara, yaitu ada kontrol sosial, melaporkan kerusakan hutan dan penggunaan lahan ilegal. Yang kedua ada advokasi, mendukung pelestarian hutan sebagai bentuk bela negara dan hutan. Dan yang ketiga ada bijak mengonsumsi produk turunan kayu dan sawit. Selanjutnya, kesimpulan, pembangunan ekonomi nasional tidak boleh mengorbankan pelestarian ekologi, karena hutan bukan sekedar komoditas dolar, melainkan jantung kehidupan bangsa yang menjalankan fungsi ekologis, sosial dan budaya. Deforestasi yang masif merupakan ancaman yang nyata terhadap hak asasi warga negara atas lingkungan sehat. Sekaligus mencederai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara ketegasan hukum pemerintah dan pengawasan fungsi warga negara menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan hayati dan masa depan generasi muda. Sekian dari saya.